Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Jumat 26 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita hingga hari ini. Setiap hari Tuhan memberi kesempatan baru kepada kita untuk bertumbuh dalam iman dan mengalami pembaharuan hidup. Melalui firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai ayat 10, kita diajak untuk menguji diri, melihat kembali perjalanan iman kita, dan membuka hati bagi karya Kristus yang terus memperbaharui kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita. Mari kita mempersiapkan hati jiwa raga kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan pada saat ini. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai ayat 10. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu menuntun kami dalam kehidupan kami. Menikmati pagi yang Tuhan karuniakan bagi kami, Tuhan memberikan pelita bagi kami, bahwa firman-Mu akan menjadi terang bagi kami. Kami siap membaca dan merenungkan 2 Korintus 13 ayat 5 sampai ayat 10. Tetapi kami tidak mampu memahami dengan pengetahuan kami. Karena itu kami menyerahkan seantero kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami. Sehingga setiap perkataan-Mu Tuhan dapat kami pahami dalam kehendak-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai ayat 10. Firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Dan yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin. Hidup yang terus diperbaharui. Saudara, salah satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah melihat diri sendiri dengan jujur. Kita sering lebih mudah menilai orang lain daripada memeriksa keadaan hati kita sendiri. Kita bisa merasa tenang karena memiliki identitas sebagai orang percaya, aktif dalam pelayanan, atau dikenal sebagai orang yang religius. Namun iman yang sejati tidak berhenti pada identitas atau pengakuan di bibir. Iman adalah kehidupan yang sungguh dibentuk oleh kehadiran Kristus di dalam diri kita. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk dengan jujur memeriksa kehidupan imannya di hadapan Tuhan. Paulus menantang orang-orang di Korintus untuk memeriksa diri. Ia berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu.
Ia tidak menyuruh mereka menguji orang lain, tetapi menguji diri sendiri. Iman mengarahkan orang percaya kepada Kristus. Karena itu Paulus berkata, apakah kamu tidak menyadari bahwa Kristus ada di dalam kamu? Paulus juga menegaskan bahwa tujuan dari pengujian ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun dan memulihkan jemaat. Ia ingin agar kehidupan mereka benar-benar dibentuk oleh kuasa Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, menguji diri adalah undangan untuk melihat ke dalam diri dengan jujur. Kita mungkin rajin beribadah, aktif melayani, dan dikenal sebagai orang percaya. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah hidup kita terarah kepada Kristus? Pemeriksaan diri bukanlah tindakan yang menakutkan, melainkan kesempatan untuk lebih menata hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika Kristus menjadi pusat hidup, kita tidak perlu takut untuk menghadapi kebenaran tentang diri kita. Sebaliknya, kita bersedia untuk dibentuk dan terus diperbaharui olehnya. Amin. Kita bersama menyatukan hati kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas kasih kesetia-Mu yang tidak pernah berakhir. Kami berdoa agar Engkau senantiasa membarui hati dan kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap keluarga yang Engkau telah bentuk di dalam kasih-Mu. Kiranya kasih, persatuan, dan damai sejahtera tetap bertumbuh dalam kehidupan setiap anggota rumah tangga. Ajarlah kami hidup dalam pengampunan dan saling membangun satu dengan yang lain. Senantiasa kami berdoa bagi persekutuan kami, agar setiap pelayan dan juga jemaat terus bertumbuh dalam iman, hidup dalam kebenaran, dan menjadi terang bagi dunia. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam segala keterbatasan kami. Bagi kami yang berada dalam keadaan sakit, bagi kami yang berada di dalam pergumulan yang mungkin jauh lebih berat, kami hanya mampu menyerahkan kepadamu. Kasih-Mu akan tetap membuat kami kuat menghadapi semuanya. Kami tetap menyerahkan akan keberadaan kami dalam segala pencapaian-pencapaian kami. Ketika kami boleh menyelesaikan berbagai tugas tanggung jawab kami dengan baik, kami memperoleh banyak hal yang jauh lebih baik dalam kehidupan kami. Maka ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Ketika kami mengalami pertambahan usia, Engkaulah yang dipuji dimuliakan, seraya dengan itu Engkau memberikan kami hikmat. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan anak muda kami. Kami menyerahkan pula orang tua kami yang sudah lanjut usia. Oh, dalam kasih-Mu kami tetap terpelihara. Tolong kami untuk terus menguji diri kami di hadapan-Mu Bapa, dan hidup dalam pembaharuan yang berasal dari Kristus Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Terpujilah Dikau dulu, kini, dan selamanya. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, mari kita menjalani hari ini dengan hati yang terbuka untuk senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Jangan pernah takut untuk memeriksa diri di hadapan-Nya,
Sebab Tuhan tidak bermaksud menghukum, melainkan membantu kita menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam iman. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.